Salam sejahtera saudara-saudara. Kita akan memulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersekutu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya kami sungguh boleh mengawali hari ini dengan kekuatan dan tuntunan dari Tuhan sendiri. Biarlah Roh Kudus juga menerangi hati dan pikiran kami ketika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat Roh Kudus juga memberi kami kekuatan untuk boleh memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Wahyu 7 ayat 13 sampai 17. Wahyu 7 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Aku berkata kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini ada sebuah kisah hidup seorang uskup Smyrna yang namanya Polikarpus. Dia mati sebagai martir pada hari Sabtu 23 Februari tahun 155. Hari itu adalah hari raya. Kota Smyrna penuh sesak. Orang-orang yang berjejal di stadion sedang berada di puncak kegembiraan dan keriaan mereka yang liar. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Para ateis mesti dibasmi. Cari Polikarpus, bawa ke sini." Teriakan yang bermula dari salah satu sudut stadion itu segera membahana menjadi teriakan histeris dari seluruh penjuru arena. Di mana Polikarpus? Sebenarnya dengan amat mudah dia dapat menyelinap keluar kota dan menyelamatkan diri. Tapi ia tidak melakukannya. Sebab melalui mimpi dia yakin memperoleh penglihatan tentang bantalnya yang terbakar. Ia yakin penglihatan ini merupakan pertanda apa yang akan terjadi dengan dirinya. Ia bilang, "Aku akan dibakar hidup-hidup." Begitu katanya kepada murid-muridnya. Memang betul, tempat persembunyiannya akhirnya diketahui oleh penguasa Romawi setelah seorang budak beragama Kristen, karena tidak tahan disiksa, terpaksa mengaku. Polikarpus segera digelandang ke penjara. Tapi di sini ia memperoleh perlakuan yang baik. Bahkan kepala yang menjaganya pun sebenarnya tidak ingin melihat orang baik ini mati. Pada hari itu, dalam perjalanan pendek dari penjara ke stadion, kapten kepala penjara itu terus membujuknya. "Polikarpus, apa sih susahnya mengatakan kaisar itu Tuhan? Apa sih susahnya mempersembahkan korban dan membakar dupa?
supaya Anda selamat. Toh Polikarpus bersikeras. Baginya hanya Yesus Kristus dan tidak ada yang lain yang layak dipanggil Kurios, yang layak dipanggil Tuhan. Ketika memasuki arena, konon terdengar suara dari sorga. Kuatkan hatimu, Polikarpus. Bersikaplah sebagai lelaki sejati. Penguasa kota memberi kesempatan terakhir untuk memilih. Mengutuki Kristus serta membakar dupa untuk kaisar atau mati. Menanggapi ini meluncurlah jawaban Polikarpus yang amat terkenal itu. Selama 88 tahun aku melayaninya, tak sekalipun Yesus mengecewakan aku. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat rajaku yang menyelamatkan aku? Penguasa Smyrna balas mengancam dengan hukuman bakar hidup-hidup yang kembali ditanggapi oleh Polikarpus dengan tegar dan gagah berani. Anda mengancam aku dengan api yang menyala seketika lalu padam selama-lamanya. Ini adalah karena Anda belum mengenal api abadi dari sorga yang tak pernah padam, yang menunggu orang-orang jahat di pengadilan yang akan datang. Anda tunggu apa lagi? Lakukanlah segera apa yang Anda mau. Maka segeralah api yang besar dinyalakan. Sampai di sini kisahnya adalah fakta. Sedangkan yang berikut ini dapat disebut sebagai legenda. Yaitu tatkala api besar yang berkobar-kobar dan bergulung-gulung itu, konon justru telah menjadi tenda pelindung bagi Polikarpus. Ia tidak mati, sehingga untuk membunuhnya seorang algojo harus menikamnya dengan pedang. Dan menurut yang empunya cerita, dari lubang luka bekas tikaman itu, keluarlah burung merpati dan darah segar yang amat banyak. Begitu banyaknya, sehingga seperti aliran sungai, dan darah itu memadamkan api yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang Kristen mula-mula berhadapan nyata dengan berbagai penderitaan hebat karena kekristenan mereka. Betapa sering orang Kristen dianiaya, ditangkap, dijatuhi hukuman tanpa diadili, dibunuh, dijadikan lampu taman hidup-hidup, dijadikan mangsa binatang buas di tengah sirkus. Itu semua harga yang mereka harus bayar karena mengikut Yesus. Ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Ada yang kemudian memilih mundur dari imannya dan menuruti kehendak pemerintah Romawi pada masa itu. Namun, tidak sedikit yang tetap bertahan untuk setia dan taat kepada Kristus, sekalipun mereka harus menderita karenanya. Dan bagi yang setia dan tegar bertahan sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, mereka mendapatkan upahnya. Ada ganjaran yang kemudian mereka terima. Saudara-saudara, di awal perikop Wahyu 7, tepatnya di ayat 9, kita membaca soal orang dalam jumlah yang sangat banyak yang berasal dari berbagai bangsa, berdiri di hadapan tahta Allah dan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun salam. Jubah putih merupakan simbol kemuliaan, bahkan kemuliaan sorgawi. Sementara daun palem menjadi simbol kemenangan. Nah, siapakah mereka ini? Di ayat 14 disebutkan bahwa orang banyak itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesusahan karena status mereka sebagai pengikut Kristus. Jadi mereka susah dan menderita bukan karena kesalahan yang mereka buat, bukan pula karena keteledoran atau kebodohan yang mereka lakukan. Bukankah banyak orang susah dan menderita sekarang ini karena salah dan kebodohannya sendiri? Misalnya, ekonomi keluarga jadi hancur lebur karena judi atau penyalahgunaan narkoba. Ya jelas itu karena kesalahan dan keteledorannya sendiri. Tidak dengan mereka yang disebutkan dalam penglihatan Yohanes ini.
Mereka mengalami kesusahan karena mereka mengikut Kristus. Tapi mereka tetap taat dan menjaga kesetiaan mereka. Mereka tidak menjadi goyah. Mereka tidak berbalik dari Tuhan. Bagaimana dengan kita di masa sekarang? Betapa mudah di masa kini kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus goyah dan berbalik tidak setia karena mengalami tekanan dan penderitaan. Susah sedikit merajuk pada Tuhan. Sakit sedikit sudah merasa Tuhan tidak sayang. Mengalami persoalan sedikit sudah merasa ditinggalkan Tuhan. Lalu mencari kelepasan dari pihak-pihak yang dianggap lebih meyakinkan untuk memberi kelegaan. Belajar dari umat Tuhan dalam penglihatan Yohanes ini. Mereka tetap setia dan bertahan untuk terus menjadi pengikut Kristus. Sehingga akhirnya mereka boleh berada di hadapan tahta Allah dan anak domba untuk melayani Tuhan. Mereka yang tetap setia walau di tengah kesusahan itu mendapatkan perlindungan dan perhatian dari Allah. Ayat 15-16 mengatakan itu. Ada banyak perlindungan dan perhatian dari Allah untuk mereka yang tetap bertahan dan setia kepadanya. Allah membentangkan kemah di atas mereka, melindungi dari panas terik, membuat mereka tidak lapar dan dahaga lagi. Mereka juga menjadi domba yang dijaga dan dipelihara Tuhan. Serta Allah menghapuskan air mata karena penderitaan dari mata mereka. Itu artinya apa? Allah menghibur dan memulihkan. Saudara-saudaraku, ada ganjaran bagi mereka yang tetap bertahan, setia dan taat kepada Allah di tengah kesusahan dan penderitaan yang mereka alami sebagai umatnya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesusahan karena berusaha hidup benar di tengah dunia yang terbiasa dengan ketidakbenaran. Mungkin kita sedang susah hati karena kepercayaan dan ketulusan hati kita membantu malah dimanfaatkan dengan tidak benar oleh orang-orang yang kita bantu. Mungkin kita sekarang sedang geram karena niat baik kita menolong malah disalahpahami dan dicurigai ada udang di balik batu. Saudaraku, percayalah, Tuhan kita tidak tutup mata. Keadilannya akan ditegakkan. Ketaatan dan kesetiaan kita akan diperhitungkannya. Karenanya jangan berhenti untuk setia mengikut Tuhan. Entah sudah berapa lama saudara menjadi murid Kristus. Mengikut Kristus tidak selamanya jalan hidup kita mulus, tak ada kerikil tajam. Tak selalu langit cerah, tak ada badai. Ada konsekuensi dan harga yang harus kita bayar ketika kita mau taat mengikut Tuhan. Tidak sedikit yang dimusuhi keluarga, dijauhi teman kerja dan masyarakat, dituntut standar hidup yang lebih tinggi dan berkualitas dibanding yang lainnya. Berani berkata tidak di tengah arus dunia yang menggoda untuk berkata sebaliknya pada ketidakbenaran. Tapi selain ada harga yang harus kita bayar, kesetiaan mengikut Kristus itu juga mendapatkan upah atau ganjarannya sendiri. Loh, mungkin ada yang bertanya, kok kita mencari upah sih? Ya betul, kita setia bukan supaya kita mendapat upah atau ganjaran. Kita setia karena memang kita mau meneladan dan mengikut Tuhan yang setia juga mengasihi kita. Kalau kemudian karena kesetiaan kita itu, Tuhan memberi kita ganjaran, itu adalah anugerah semata. Karenanya teruslah berjalan bersama Tuhan Yesus. Pegang tangannya. Setialah mengikut Tuhanmu. Percayalah ada berkat-berkat yang akan memampukan kita tegar melanjutkan perjalanan dan keluar sebagai pemenang di tengah pergumulan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus di tengah dunia ini. Kami sudah ditebus, diberi anugerah yang sangat mahal, diberi hidup baru, kesempatan yang penuh harapan untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebagai pengikut-Mu, kami punya banyak kesempatan. Kami tahu memang tidak mudah menjalani kehidupan sebagai pengikut-pengikut Tuhan.
Ada harga yang kerap kami harus bayar karena kami mau hidup benar di jalan Tuhan. Ketika kami mau setia berpegang pada kebenaran Tuhan. Tapi kami tahu juga Tuhan, di tengah berbagai pergumulan hidup itu, Tuhan tidak membiarkan kami bergumul sendirian. Tuhan hadir menemani kami. Bahkan untuk setiap kami yang setia dan bertahan di jalan kebenaran Tuhan, kami mendapatkan ganjaran. Seperti yang dialami oleh jemaat yang besar di hadapan tahta Allah dan anak domba dalam penglihatan Yohanes tadi. Karenanya kami juga mau menjaga hidup kami tetap benar, setia, taat hanya kepada Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan. Supaya kemudian ketika kami mengalami ganjaran dan upah dari Tuhan, kami menikmati anugerah itu dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Biarlah tuntunan tangan Tuhan yang kuat memampukan kami mengerjakan tiap bagian kami dengan benar di hadapan Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.